刀鬼既若相持。又来，必须打破这个局面。另一种攻击手段，轻视再也无法成为。好险！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series All Star season kedua. Minggu kemarin, karena tidak menemukan petunjuk apapun, jadi Lo Feng dan yang lainnya pun bergegas pergi ke pulau berkabut. Alhasil, setelah menggali cukup lama, Lo Feng pun menemukan sebuah kristal putih. Namun, karena kepergian mereka sudah dilihat, jadi Henderson pun datang untuk merebut harta ini dari tangan Lo Feng. Mereka berdua pun sempat saling bertarung untuk merebutkan kristal putih. Meskipun lawannya itu adalah orang terkuat nomor 3, namun di sini Lo Feng mampu mengimbangi kekuatannya. Nah, ketika mereka sedang asik merebutkan kristal ini, tiba-tiba saja ada seekor naga tanah yang berhasil memakan kristal itu. Akibat semua itu, tiba-tiba saja kekuatan dari naga ini meningkat dengan sangat cepat. Hal itu disadari oleh para pejuang lainnya. Tapi ketika monster ini akan melakukan serangan, Hong pun tiba dan segera mengambil kristal putih. Dengan kekuatan yang dia miliki, Hong dengan mudah mengalahkan Raja Naga Bumi. Ia sadar betul bahwa evolusi yang dialami sama dengan evolusi normal. Para pejuang memberikan hormat kepada pemimpin Hong. Lei Shen yang baru saja tiba kembali kesal karena Hong itu tidak membiarkan dia saja yang mengalahkan monster tingkat raja ini. Apalagi dia itu baru saja melepaskan untuk mengalahkan binatang kaisar. Di sini Hong menanyakan kepada Lo Feng apakah karena kristal ini Raja Naga Bumi langsung berevolusi. Lo Feng membenarkan itu semua karena pada awalnya Naga Bumi berada di tingkat lot tahap menengah. Namun setelah memakan kristal itu, Naga Bumi pun berevolusi menjadi tingkat raja. Meskipun masih kesal, Henderson membenarkan perkataannya. Orang-orang di sini agak terkejut karena Henderson yang sombong mau memanggil Lo Feng sebagai penetua. Lei Meng merasa ini sangat wajar karena ini sudah seharusnya Henderson lakukan. Apalagi saat ini hanya ada sedikit orang saja yang berada di tingkat bintang petualang di Istana Dewa Perang. Tidak itu saja, Henderson bisa bersikap seperti ini karena di hadapan mereka adalah tetua pertama. Mereka masih terkejut karena dengan hanya satu kristal saja bisa membuat monster lot tahap menengah menjadi tingkat raja. Hong menganggap ini sama saja dengan Dewa Perang tingkat tinggi yang langsung melompat ke tingkat bintang petualang. Setelah mengamati cukup lama, salah satu pejuang menyadari bahwa di hadapan mereka adalah Moyajing atau kristal kayu. Mendengar semua itu membuat para pejuang sangat terkejut sekaligus sangat senang. Apalagi Hong berpikiran hal yang sama. Lei Shen memberitahu mereka semua bahwa Moyajing adalah harta yang paling berharga di alam semesta. Namun dia tidak menyangka benda ini akan muncul di tempat seperti ini. Para pejuang mulai berpikir bahwa jika binatang tadi hanya memakan satu saja, maka bagaimana jika dia memakan begitu banyak Moyajing? Mungkin binatang itu bisa mencapai tingkat kaisar. Mengetahui betapa hebatnya Moyajing dalam meningkatkan kekuatan, membuat semua orang tertarik untuk memakannya. Namun karena saat ini Hong berada di sini, jadi tidak ada satupun yang berani mengambilnya. Berhubung pejuang inilah yang menemukan Moyajing, jadi sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, maka praktisi itulah yang berhak memilikinya. Hong pun memberikan Moyajing kepada praktisi ini. Orang-orang Patikan segera melindungi temannya karena bisa saja pejuang lainnya melakukan pengejaran untuk merebut Moyajing. Di sini Lei Shen berpikir bahwa mungkin saja binatang tentakel berubah menjadi binatang kaisar karena memakan begitu banyak Moyajing. Hong merasa itu tidak mungkin, namun tidak untuk para pejuang. Mereka meyakini bahwa binatang tentakel bisa berevolusi karena Moyajing. Esther pun memberitahu para pemikirannya tentang begitu banyak Moyajing yang tersembunyi di tempat ini. Mereka berdua pun berencana untuk mencarinya.
如果出手术真的是因为…… Kepergian mereka ini dilihat langsung oleh semua pejuang. Tanpa pikir panjang, para pejuang lainnya pun bergegas pergi untuk mencari Mo Yajing. Hong merasa bahwa dengan kemunculan Mo Yajing tadi, tidak heran mengapa di sini ada binatang tingkat kaisar. Ia pun merasa bahwa sepertinya mereka akan menyelidiki hal ini lebih dalam lagi. Lo Feng dan yang lainnya pun bergegas untuk mencari keberadaan dari Mo Yajing lainnya. Lei menanyakan apakah mereka akan melupakan tentang peradaban asing dan mengapa mereka membiarkan pejuang Patikan tadi membawa Mo Yajing. Karena tentu dia akan menjadi incaran banyak orang. Hong tahu betul apa yang dipikirkan oleh Lei Shan. Namun sekarang ini dia tidak bisa berbuat apapun lagi. Karena bagaimanapun semua orang telah melihat betapa hebatnya Mo Yajing. Ia yakin pertarungan untuk merebutkan Mo Yajing sudah tidak bisa ditahan lagi. Dan benar saja saat ini para pejuang sedang mengejar pejuang Patikan. Kembali kepada Lo Feng, setelah kondisi tenang, mereka pun memanggil pemimpin Hong. Yang mana di sini Hong memberitahu mereka tentang kebenaran dari Mo Yajing. Yang mana benda itu bukan berasal dari bumi, melainkan dari luar angkasa. Dengan kemunculan ini telah membuat Hong khawatir. Di sini Lo Feng ingat tentang pertemuannya dengan manusia kristal. Yang mana peradaban adalah sebuah tempat pembuktian yang dibangun oleh bintang meteoroid. Dia pun merasa bahwa mungkin saja peradaban kuno juga berada di pulau ini. Dan bisa saja peradaban asing lebih aktif dari biasanya. Hong kembali memberitahu bahwa memang benar Mo Yajing akan meningkatkan kekuatan para pejuang. Tapi dia belum tahu apakah hal ini sengaja dikeluarkan oleh peradaban asing. Lo Feng berpikir bahwa peradaban asing itu berencana untuk menggunakan kristal ini agar bisa membuat para pejuang terkuat di bumi berkumpul di satu tempat. Bing San tidak setuju karena bagaimanapun keberadaan dari Mo Yajing jauh lebih berharga dari pejuang tingkat bintang petualang. Jadi hal itu sangatlah berharga jika dijadikan sebagai umpan. Hong membenarkan perkataannya, dan saat ini dia sedang berpikir apakah keberadaan asing itu berbahaya bagi bumi. Lo Feng yang telah bertemu dengan manusia kristal telah diberi peringatan tentang makhluk asing yang bisa saja datang ke bumi kapanpun dia mau. Di sini Hong berpikir kemungkinan mereka dapat berkomunikasi dengan peradaban asing. Jadi untuk mencapai tujuannya, jadi dia pun memberikan perintah kepada mereka untuk melakukan pencarian besar-besaran di pulau berkabut. Dan Denny juga berharap agar mereka semua bisa mendapatkan begitu banyak Mo Yajing. Ia pun meminta Yuro untuk memberitahu Yusou dan 5 inspektur lainnya untuk segera datang kemari. Mendengar nama Yusou membuat Lo Feng terkejut karena dia adalah penjaga ketiga dari pemimpin Hong. Yusou diberi gelar sebagai Beast karena kemampuan pertarungan fisiknya sangat kuat. Nah, ketika mereka sedang melakukan penjelajahan, Lo Feng sadar betul bahwa ketika Hong meminta semua inspektur berkumpul, maka hal ini sama saja dengan memusatkan semua kekuatan teratas aula bela diri Jisia. Ia yakin dengan kemunculan Mo Yajing akan membuat pertarungan menjadi sangat berdarah. Perkataan Lo Feng sangat benar karena pada saat juga para ini sedang berusaha untuk mengambil Mo Yajing dari tangan Patikan. Meskipun ada beberapa orang yang menghalanginya, para sama sekali tidak kesulitan untuk mengalahkan mereka. Ia pun memberitahu bahwa negara Patikan ada orang-orang terlemah di pulau ini. Jadi jika mereka berencana mengambil Mo Yajing, maka sama saja dengan mencari kematian. Mereka seharusnya bersyukur karena tidak membawa Mo Yajing, karena dia ini bisa saja membakar mereka berdua sampai mati. Melihat temannya mati, mereka berjanji negara Patikan tidak akan melupakan kejadian ini. Sin kembali kepada Lo Feng, yang mana dia ini akhirnya tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Hong memberitahu bahwa hal ini sangat wajar karena bagaimanapun banyak negara yang datang kemari. Dan ini adalah pembunuhan pertama. Ia pun meminta Lo Feng untuk berhati-hati dalam pertarungan antara negara, karena orang-orang tidak akan peduli dari mana mereka berasal. Lo Feng tidak menduga pencarian ini akan menjadi sangat mengerikan. Nah, dalam perjalanannya, ia pun mulai mencium bau unik, yang mana itu tentu saja adalah Mo Yajing. Namun lagi-lagi, Lo Feng harus bertemu dengan Henderson. Ia pun menanyakan apakah mereka akan kembali melakukan pertarungan lagi. Lo Feng pun kembali menggunakan kontril dan segera membawa ketiga Mo Yajing ini. Para pejuang tidak menduga Henderson akan melepaskan Lo Feng begitu saja. Namun apa daya, Henderson tidak ingin lagi berurusan dengan Lo Feng. Bahkan dia meminta mereka saja yang mengejarnya.
Karena Henderson berubah sikap seperti ini, mereka pun merasa bahwa dalam pertarungan sebelumnya, Henderson ini tidak bisa mengimbangi kekuatan Lo Feng. Maka karena itulah dia tidak berani lagi bertarung dengannya. Mengetahui hal itu, kedua pejuang ini pun merasa pasrah karena sudah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk merebut Mo Yajing. Namun temannya tidak ingin menyerah dan akan menyebarkan tentang Lo Feng yang membawa 3 Mo Yajing. Untung saja Hong mendapatkan kabar itu dan meminta Lo Feng untuk tetap berada di posisinya sekarang. Hong yang sangat cepat datang memberitahu bahwa sekarang ini para pejuang telah menemukan 6 Mo Yajing. Dan jumlah yang Lo Feng temukan adalah jumlah yang terbesar saat ini. Sesuai aturan, maka Lo Feng akan mendapatkan 2, sedangkan Aula Bela Diri berhak mendapatkan 1. Ia meminta Lo Feng untuk selalu berhati-hati karena bagaimanapun Mo Yajing adalah barang berharga. Dia pun menyarankan jika bertemu sesama pejuang, maka Lo Feng harus memberitahu bahwa semua Mo Yajing telah diberikan kepadanya. Hong juga akan mengumumkan hal ini agar semua orang tidak mengejar Lo Feng. Ia tahu betul kekuatan Lo Feng sangat hebat, tapi jika para tetua bergabung tentu akan sangat merepotkannya. Lo Feng merasa itu benar, apalagi saat ini dia masih belum bisa memaksimalkan kekuatan dari Condrill. Jika para penetua bergabung, kemungkinan dia akan dalam bahaya. Hong meminta Lo Feng untuk melanjutkan pencariannya. Sino berpindah ke markas militer, yang mana di sana mereka sedang menghitung jumlah Mo Yajing yang terkumpul. Tidak itu saja, mereka juga mencatat waktu kapan ditemukan. Bahkan ternyata Henderson dan Sokolov sempat bertarung untuk merebutkan Mo Yajing keempat. Akibat pertarungan mereka, banyak pejuang yang terluka. Nah, Mo Yajing yang kelima dan keenam ditemukan langsung oleh Lei Shen. Meskipun para pejuang iri kepadanya, namun tidak ada satupun yang berani menghadapinya. Nah, pada dini hari tadi, Lo Feng telah berhasil menemukan 3 Mo Yajing. Dan beritanya, ketiga Mo Yajing ini telah diberikan kepada Hong. Komandan Li merasa sangat senang kepada Lo Feng karena dengan semua itu akan memperkuat negara Hanxia. Paginya, ternyata Komandan Jiayi berhasil mendapatkan 1 Mo Yajing. Jam ke-8, Patikan juga berhasil menemukannya, dan tepat pada waktu itu, Hong juga menemukannya. Dalam penjelajahan 20 jam, para praktisi telah berhasil menemukan 12 Mo Yajing. 23:47分，第3人员死亡。凌晨0点12分，和苏维埃特晋级强者虽然也7颗至第9颗木牙镜。博物馆巡查室。到6点30分，得到第11颗木牙镜为红所得。Li yakin mungkin kedepannya akan banyak pejuang bintang petualang yang jatuh dalam pertarungan. Namun dia berharap hal ini tidak terjadi. Karena bagaimanapun semua pejuang ini adalah harapan bumi. Tapi sepertinya pertarungan besar akan terjadi. Karena Lo Feng dan pasukan Isite telah menemukan keberadaan dari 8 Mo Yajing. Dia tahu betul seberapa hebatnya Isite ini. Namun dia tidak bisa dibandingkan dengan Henderson. Karena bagaimanapun dia juga adalah seorang master mental. Di sini para pejuang meminta Lo Feng untuk pergi. Karena Mo Yajing ini adalah milik HR Alliance dan Eropa. Karena Lo Feng tidak ingin mendengarkan, jadi orang itu pun menyerangnya. Tapi sepertinya orang ini tidak tahu diri karena bagaimanapun kekuatan Lo Feng jauh berada di atasnya. Melihat kemampuan Lo Feng membuat Isite tertarik dan ia pun menjadi sangat bersemangat untuk menghadapi Lo Feng. Apalagi senjata Lo Feng itu sudah dia pahami. Lo Feng yakin Isite menggunakan data para tetua untuk menganalisis Heaven Parbit Shuttle-nya. Easter memuji senjata yang digunakan oleh Lo Feng. Namun dia yakin dengan serangan yang baru saja dia lakukan, hal itu tidak mungkin bisa menghabisi Liao ketika dalam penerobosan. Easter pun mengeluarkan semua senjatanya, yang mana tentu dia ini sangat serius untuk berhadapan dengan Lo Feng. Apalagi Easter yakin dia itu pasti memiliki pola serangan yang sangat unik. Lo Feng tahu Easter pasti menggunakan penetua lain untuk melihat dan menganalisis rahasia dari Heaven Parbit Shuttle-nya. Karena bagaimanapun, dia itu terkenal dengan kelicikan yang dia miliki. Di tengah ketegangan, tiba-tiba saja seseorang pun muncul yang ternyata dia adalah anggota di Patikan. Tidak yang terlibat dalam pertarungan ini, ia pun meminta untuk melanjutkan masalah mereka. Nah, pada saat itu juga, Easter pun langsung saja menyerang Lo Feng. Dia dan para anggotanya mentertawakan kekuatan Lo Feng. Yang mana hal ini seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Saat itu juga, Lo Feng pun melakukan serangan balik dan terjadilah pertarungan antara para master mental.
Dalam pertarungan ini sebenarnya Esther sempat unggul. Hingga pada akhirnya Lo Feng pun gunakan kontrol, barulah Esther terlihat sangat kesulitan untuk menahannya. Bahkan seberapa keras pun dia berusaha, kontrol sama sekali tidak bisa dia hentikan. Esther pun sadar bahwa inilah keterampilan tersembunyi yang telah menghabisi Liao. Ia memuji serangan itu, tapi untungnya dia ini memiliki bantuan, yakni adalah Par. Akibat serangan yang Par lakukan membuat Lo Feng terpental. Ia tahu betul bahwa Lo Feng ini sangat pintar dalam melarikan diri. Jadi dia pun penasaran kali ini bagaimana dia akan melarikan diri dari hadapannya. Lo Feng tidak menduga Esther akan menggunakan Par, apalagi dia itu masih memiliki dendam kepada dirinya. Ketika Par ingin melakukan serangan, pada saat juga Henderson datang bersama pasukannya. Ketika bawahannya ingin memperkenalkan diri, pada saat juga Henderson menyingkirkannya. Melihat kehadiran Lo Feng membuat dia menjadi sangat kesal. Namun ketika ingin menyerang, di sini Esther menahannya. Ya mana dia itu berusaha untuk mengajaknya bekerjasama. Bahkan dia berjanji akan membagi ke-8 Moyajing ini. Apalagi dia tahu bahwa Henderson sempat kalah bertarung dengan Lo Feng. Jadi hal ini tidak salah untuk mereka lakukan. Terlebih lagi, mereka berdua sudah merasakan betapa mengerikannya kekuatan dari Condrill. Bahkan armor Dewa Hitam sama sekali tidak mampu menahan serangan itu. Namun jika mereka bertiga bersama-sama menyerang Lo Feng, ia yakin Condrill pasti tidak akan begitu berbahaya. Maka karena itulah mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lo Feng. Di sini Lo Feng tidak menduga dengan kecepatan analisis dari Esther. Karena dengan satu kali benturan saja, dia itu sudah tahu kelemahan dari Condrill. Menyadari mereka bertiga akan bekerja sama, tanpa pikir panjang, Lo Feng pun berusaha untuk melarikan diri. Namun tentu saja hal ini tidak dibiarkan oleh mereka. Karena mereka bertiga sudah bekerja sama, jadi Lo Feng akan sangat kesulitan untuk melarikan diri. Ia tidak menduga Henderson yang memiliki harga diri tinggi mau bekerja sama dengan Esther. Tentu hal ini akan sangat merepotkannya, apalagi kekuatan ketiga dan keempat dunia sedang bekerja sama untuk mengalahkan dirinya. Ditambah Par juga ikut dalam pertarungan ini. Lo Feng pun kebingungan apa yang harus dia lakukan. Pada saat juga pertarungan pun kembali terjadi. Dalam pertarungan ini, Lo Feng sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan. Karena setiap serangan yang dia lancarkan sangat mudah untuk ditahan oleh Esther. Apalagi, Par dan Henderson selalu membatasi pergerakannya. Hingga pada akhirnya, Lo Feng pun berhasil dikurung dalam penjara es milik Henderson. Nah, tanpa membuang banyak waktu lagi, di sini Esther pun berusaha untuk mengakhirinya. Tidak mati, Lo Feng berusaha untuk membebaskan diri dari penjara es ini. Ketika nasibnya sudah di ujung tanduk, pada saat juga sesuatu pun muncul. Berkat hantaman yang sangat kuat ini membuat Lo Feng terbebas juga. Ia pun penasaran siapa yang telah membantu dirinya. Henderson sangat kesal karena siapa yang berani ikut campur dalam pertarungan mereka. Beberapa saat kemudian, orang itu pun memberitahu bahwa kedatangan dia kemari adalah untuk membantu Lo Feng. Par sadar bahwa suara itu ada Yishao, penjaga ketiga Hong. Dan ternyata itu adalah benar. Lo Feng ingat betul bahwa pemimpin Hong mengakui kehebatan Yishao dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan di dunia ini tidak ada yang bisa mengimbangi kekuatannya. Pada saat juga Henderson dan Esther pun langsung menyerang Yishao. Tapi karena mereka sadar kekuatan fisiknya sangat jauh, jadi mereka pun langsung beralih kepada Lo Feng. Nah untung saja pada saat juga bongkahan es pun melindungi Lo Feng, yang mana itu adalah bantuan dari Bing San dan Yurao. Esther tidak menduga bahwa Hong akan sangat menyayangi Lo Feng. Bahkan dia itu mengutus 3 penjaga pribadinya untuk membantu Lo Feng. Yurao menjelaskan bahwa sebagai sesama anggota olah bela diri, mereka tidak akan pernah meninggalkan anggota manapun. Mendengar ini membuat Lo Feng kembali bersemangat, sedangkan Esther menjadi sangat kesal. Henderson yang juga ikut kesal tidak bisa lagi menahan amarahnya. Apalagi selama tidak ada Hong, maka tidak ada yang perlu dia takuti. Terlebih lagi, ke-8 Moyajing harus menjadi miliknya. Tapi dia berusaha untuk tidak memikirkan Moyajing karena yang lebih penting adalah mengalahkan Lo Feng. Di sini, Yurao menenangkan teman-temannya.
Karena bagaimanapun, pertarungan ini bisa dikatakan bahwa pihak Amerika dan Eropa sedang bekerja sama untuk mengalahkan mereka. Sedangkan pihak Vatikan belum menunjukkan keberpihakan kepada siapa. Jika mereka membantu Easter, maka bisa dipastikan negara Hansia tidak akan mendapatkan Moyajing lagi. Lo Feng tahu betul bahwa dalam pertarungan ini akan sangat menyulitkan mereka. Jadi mereka ini harus pergi secepat mungkin. Pada saat juga, ia pun langsung saja mengeluarkan serangannya. Namun tanpa diduga, di sini Easter mampu menahan dan bahkan mengendalikan Heaven Farbit Shuttle-nya. Ia pun memberitahu bahwa sebagai seorang master mental, mereka harus bisa mengendalikan senjata yang bukan milik sendiri. Melihat hal ini membuat para anggotanya tertawa karena mereka merasa ini adalah akhir dari Hansia. Ketika kondisi berada di ujung tanduk, Lo Feng pun memberitahu bahwa Easter melewatkan satu senjatanya. Yang mana ternyata pedangnya itu berada di atas dan langsung saja menghancurkan langit-langit. Lo Feng dan yang lainnya segera memanfaatkan hal ini untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu, dia akan mengambil ke-8 Moyajing. Karena mereka sangat ingin mendapatkan hal itu, maka Lo Feng berencana untuk menyebarkan Moyajing. Ia pun segera memberitahu di mana saja lokasi Moyajing berada kepada teman-temannya. Mereka semua pun bergegas pergi menuju lokasi yang diberikan oleh Lo Feng. Henderson sangat kesal karena tidak bisa menangkap Lo Feng, yang mana dia itu berhasil melarikan diri. 精神念师的进。没法再走，这里，立刻向东。 Di sini Far meminta untuk segera melakukan pengejaran karena bisa saja Moyajing berhasil mereka ambil. Easter menahan itu karena dia yakin Lo Feng melakukan hal ini untuk mengurangi kekuatan tempur mereka dan akan mengalahkan mereka satu persatu. Jadi dengan jumlah anggota yang banyak, mereka ini tidak boleh sampai terjebak. Kembali kepada Lo Feng, dia tahu bahwa saat ini HR Alliance sedang mengejar Yurou. Pihak Eropa sedang mengejar Yuzhou, sedangkan Moyajing terbanyak di arah selatan sedang dikejar oleh pihak Amerika. Hal itu bisa terjadi karena permintaan dari Henderson. Di sebelah lain, Bingsan ini sedang dikejar oleh Henderson. Berhubung mereka sangat pintar dalam membawa anggota, jadi akan sangat sulit bagi dia mengalahkan Henderson. Apalagi saat ini mereka masih belum tahu keberadaan dari Easter. Yurou meminta untuk memisahkan semua anggota. Dan jika hal ini tidak dapat mereka lakukan, ia meminta untuk segera kembali berkumpul. Kembali kepada Lo Feng, yang mana dia dan Bingsan sedang menuju ke arah yang sama. Mereka pun berencana untuk menangani pihak Amerika. Namun pada saat juga, Bingsan menggunakan kekuatannya untuk melihat keberadaan dari Moyajing. Mengetahui ada Moyajing yang lebih banyak, jadi dia pun memikirkan sebuah rencana tersendiri. Untung saja Lo Feng paham. 冰山大哥，我们 Di sini, Bingsan berhasil mendapatkan satu Moyajing, yang mana hal itu membuat Henderson kesal dan kembali mengejarnya. Hal itu dimanfaatkan oleh Lo Feng untuk mengambil Moyajing lainnya. Rencana Lo Feng berhasil, yang mana Easter dan yang lainnya berpisah untuk mengejar mereka. Dalam pelarian ini, Bingsan mencoba memanfaatkan amarah dari Henderson. Untung saja hal itu berhasil, dan kini Lo Feng bisa pergi dengan bebas. Sedangkan Bingsan harus dikejar habis-habisan oleh Henderson. Pada saat itu juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun memiliki kekuatan tipe yang sama, namun bisa terlihat jelas bahwa kekuatan es milik Henderson jauh mengungguli Bingsan. Ia pun tidak menduga Henderson ini sangat mendominasi dalam pertarungan. Sebenarnya, Bingsan sempat unggul karena mengandalkan kecepatan yang dia miliki. Tapi Henderson sepertinya sudah memahami pola serangan yang dia lancarkan. Alhasil, dia pun berhasil menghentikan pergerakan Bingsan. Dia memberitahu bahwa teknik pembekuannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan manipulasi esnya. Karena teknik yang Bingsan miliki jauh berada di bawahnya. Dalam pertarungan ini, Bingsan sama sekali tidak berkutik di hadapan Henderson. Bahkan kini, Moyajing harus jatuh ke tangannya.
Henderson menjelaskan bahwa dia itu tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan dirinya. Sebelum dia pergi, Bing San memberitahu bahwa Henderson hanya mendapatkan 1 Moyajing saja. Karena sebelum dia mengejar dirinya, ada 3 Moyajing yang tidak diketahui oleh Henderson. Jadi karena ketiga Moyajing itulah, dia ini bersusah payah mengarahkan Henderson ke jalur yang paling jauh. Sebelum dia kembali, ketiga Moyajing ini pasti sudah berada di tangan Lo Feng. Mendengar hal itu membuat Henderson kesal, karena ternyata ini semua hanyalah jebakan. Tapi dia meminta untuk mengingat bahwa pasti penentuannya akan bertarung dengan Lo Feng. Sebelum dia menyusul ke sana, dia ini terlebih dahulu akan menghabisi Bing San. Namun Bing San yakin penutua itu akan kalah di tangan Lo Feng. Karena bagaimanapun, dia itu sama sekali tidak takut dengan Henderson yang telah berada di bintang petualang tingkat 3. Maka karena itulah penutua itu tidak akan bisa melukai Lo Feng. Ia yakin sebelum Henderson menghabisi dirinya, dia itu pasti telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ketiga Moyajing. Henderson mentertawakan perkataan Bing San. Ia sadar betul bahwa penutuanya mungkin tidak akan bisa mengalahkan Lo Feng. Tapi dia yakin Bing San tidak akan bisa bertahan lama dari pertarungan ini. Pada saat itu juga, kita pun dibawa kembali kepada Lo Feng. Yang mana benar penutua ini sama sekali bukan lawan yang pantas untuk menghentikannya. Lo Feng pun berhasil mendapatkan ketiga Moyajing. Ia bersyukur karena Bing San bisa menjauhkan Henderson dan membuat dia lebih mudah mengalahkan penutua lainnya. Tapi pada saat itu juga serangan pun muncul menghampirinya. Tentu saja serangan itu berasal dari Esther. Lo Feng sudah menyadari kehadirannya sejak tadi. Karena di pertarungannya melawan penutua tadi, dia ini sudah merasakan adanya kekuatan mental di sekitarnya. Esther tidak menduga ternyata Lo Feng sudah menyadarinya. Jadi mengapa dia itu malah mengabaikan kehadiran dirinya? Ternyata Lo Feng melakukan hal itu karena Esther tidak ikut campur dalam pertarungan tadi. Apalagi dia yakin Esther pasti datang kemari karena di sini jumlah Moyajing lebih banyak. Tapi dia tidak tahu apakah kedatangannya diutus oleh Henderson atau murni keinginannya saja. Di sini Lo Feng juga yakin alasan Esther tidak ingin ikut campur dalam pertarungan tadi karena dia membutuhkan Lo Feng untuk mengalahkan pihak Amerika. Hal ini dia lakukan supaya tidak merusak hubungan sekutu mereka dalam perebutan Moyajing. Esther membenarkan beberapa perkataan Lo Feng. Namun ada beberapa perkataan yang tidak bisa dia benarkan. Karena itu sangatlah berbahaya. Lo Feng sama sekali tidak peduli dan meminta dia untuk berhati-hati. Karena generasi baru akan segera menghentikan mereka. Esther sama sekali tidak takut karena saat ini situasi pertarungan tidak berpihak kepada aula bela diri Jixian. Jadi, mengapa Lo Feng ini sangat percaya diri di hadapannya? Ternyata, Lo Feng sama sekali tidak takut, bahkan jika 3 pihak sekaligus bekerja sama, mereka semua ini tidak akan takut. Karena Moyajing adalah milik mereka. Kembali kepada Bing San, yang mana dia sangat kewalahan menghadapi Henderson. Tapi meskipun begitu, dia ini sama sekali tidak ada niatan untuk membiarkannya pergi. Apalagi dia tahu betul bahwa kekuatan Henderson lah yang paling kuat. Jadi, dia ini tidak akan membiarkannya bergabung bersama Esther. Henderson sama sekali tidak peduli dan ia memberitahu bahwa mereka ini tidak hanya bekerja sama dengan pihak Eropa dan HR Alien saja, yang mana mereka bisa membentuk sekutu dengan siapapun. Jadi mereka ini bukanlah aliansi 3 pihak melainkan 4 pihak. Diperlihatkan bahwa Yusou ini kedatangan seorang tamu, yang mana itu adalah Xing dari Vatikan. Ia memuji kekuatan Yusou karena berhasil membuat 2 penetua kewalahan. Para penetua ini tahu bahwa Xing adalah orang yang lembut. Tapi dia itu sangat pintar dalam memanfaatkan kesempatan. Di sini Xing menanyakan di mana dia bisa mendapatkan Moyajing. Yusou sama sekali tidak ingin memberitahunya dan mengajak untuk segera bertarung. Xing sepertinya sependapat dan pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. 能以一己之力打败两西哥来了，可否了？不可，要战！可竟然轻松躲过。 Dalam pertarungan ini terlihat jelas setiap serangan yang Yusou lancarkan dengan mudah dihindari oleh Xing. Para penetua sadar betul bahwa pergerakannya sangatlah unik. Untuk sekarang, Xing hanya menunggu kesempatan saja supaya bisa menang dalam satu kali gerakan. Karena Xing adalah musuh yang cukup merepotkan, jadi Yusou pun dipaksa untuk menggunakan semua kekuatannya. Yang mana ini adalah gerakan terlarang yang dia miliki. Dengan transformasi binatangnya, membuat dia bisa memaksimalkan kekuatan fisik yang dia keluarkan. Namun bayarannya cukup mahal, yang mana itu adalah hidupnya sendiri.
间凶，恐怕也。 Berkat transformasi binatang yang digunakan membuat Xing cukup kerepotan. Karena bagaimanapun setiap serangan yang Yu Shao lancarkan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Para penetua pun takut Xing akan kalah dalam pertarungan ini. Xing memuji kekuatan yang dia miliki. Namun Yu Shao hanyalah binatang buas dan bukanlah raja binatang. Sedangkan dirinya ini adalah raja singa. Yu Shao sama sekali tidak peduli dan meminta Xing untuk segera menunjukkan bagaimana kekuatan dari raja binatang atau dia itu hanyalah seekor anjing saja. Xing akan mengabulkan permintaan Yu Shao. Yang mana pada saat itu juga dia pun melakukan sebuah gerakan sambil melakukan ritual. Para penetua sadar betul ini adalah teknik yoga dari Patikan. Yang mana dengan cara unik ini Xing bisa menyerap energi kosmik dengan sangat cepat. Pada saat itu juga pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. 人界之光的湿婆神，一凡的瑜伽术快速积蓄能量。或许就是为了关键时刻迸发出。Dalam pertarungan jarak dekat ini sangat jelas bahwa kekuatan Xing jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kali ini Yu Shao sangat kewalahan. Namun perkataan Hao mengenai Yu Shao yang adalah petarung jarak dekat terbaik sepertinya bukanlah hal yang dilebihkan. Karena dia ini sama sekali tidak menyerah dan terus kembali melakukan serangan kepada Xing. Bahkan mereka berdua ini tidak membentuk sebuah pertahanan dan saling serang saja. Nah, pada akhirnya pertarungan mereka pun berimbang. Ketika para penetua ingin mencari sebuah bantuan, pada saat juga Xing menghentikan mereka. Dan ketika melihat wajah Par membuat dia sangat kesal. Karena bagaimanapun, Par telah menghabisi anggotanya. Ia pun menanyakan keberadaannya sekarang. Tapi para penetua sama sekali tidak tahu karena dia mematikan koordinatnya. Yu Shao yang tahu dia ingin membalaskan dendam segera mengajak Xing untuk membuat sebuah kesepakatan. Shino berpindah ke tempat dua Moyajing berada. Yang mau terlihat Yoro juga berada di sana untuk menghentikan penetua ini. Ketika dia ingin mengambil Moyajing, Par pun datang untuk mengajaknya bertarung. Dan pada saat juga, pertarungan kedua gadis cantik ini pun terjadi. Far yang memiliki kekuatan elemen terlihat lebih unggul dalam pertarungan. Tapi Yoro menggunakan otaknya dalam pertarungan ini. Ia pun mencoba untuk melakukan pertarungan jarak jauh. Far yang sangat percaya diri dengan kekuatan apinya langsung meremehkan musuhnya. Namun sayang sekali, Yoro masih bisa menahan setiap serangan yang dia lancarkan. Dan karena dia sangat percaya diri dengan apinya, jadi Yoro pun membawanya masuk ke dalam air. Dia yang berhasil mengubah jalur air segera menciptakan pusaran air yang cukup kuat. Yang mana hal ini tentu saja membuat Far kesulitan. Nah, ketika mereka bertarung, penetua ini berhasil mendapatkan satu Moyajing. Kembali kepada Yuro, yang mana di sini Far memberikannya pujian. Tapi pada saat juga seseorang pun muncul, yang mana itu adalah Xing. Dalam pertarungan ini, Far berusaha untuk menyadarkannya. Karena bagaimanapun mereka berdua adalah sekutu. Tapi Xing sepertinya sudah tidak peduli lagi karena Far telah menghabisi temannya. Dalam pertarungan itu, Far harus kehilangan lengan kirinya. Ia sangat marah karena mereka itu malah mengkhianati dirinya. Dan ia pun berjanji akan membalas itu semua. Pada saat juga, teman-teman Maha pun datang dan mengingatkan dia tentang kejadian sebelumnya. Xing pun menjelaskan bahwa lengannya ini adalah pembalasan untuk Maha. Seharusnya pihak Eropa tidak berbuat seperti ini kepada mereka. Apalagi Vatikan sudah bekerjasama dengan mereka. Ketika Far ingin dihabisi, pada saat juga penetua ini melakukan serangan dan segera menyelamatkan Far. Karena targetnya sudah melarikan diri, maka Xing sudah tidak ada lagi urusan di tempat ini. Ia pun akan pergi dari hadapan Yu Shao. Sedangkan untuk dua Moyajing ini akan dia berikan kepada mereka.
Melihat hal itu tentu membuat Yuro kebingungan sebenarnya mengapa Yusou membawa Sing kemari. Yusou menjelaskan bahwa Henderson itu sangatlah licik, yang mana dia itu telah menjalin kerjasama dengan Vatikan untuk menghadapi mereka. Namun karena Sing saat dendam kepada Par, maka Henderson pun menyembunyikan lokasinya. Yusou yang menyadari hal itu segera menebak bahwa kemungkinan besar Par sedang bertarung dengan Yuro. Maka karena itulah dia membawa Sing kemari. Apalagi Yuro memiliki titik koordinatnya. Yuro paham, namun bagaimana dengan Moyajing di sisi timur? Ternyata sebelum mereka kemari, dia dengan Sing telah membuat kesepakatan. Yang mana jika dia berhasil membawanya kepada Par, maka Sing tidak akan melakukan perebutan Moyajing kepada aula bela diri Jisian. Yuro paham dan segera memberikan satu Moyajing kepada Yusou. Meskipun mereka telah mendapatkan Moyajing, namun Yuro masih belum tahu bagaimana kondisi Lo Feng dan Bingsan. Pada saat juga, kita pun dibawa kepada Lo Feng, yang mana dia itu masih terus bertarung dengan Esther. Sebagai tetua keempat, tentu Esther ini memang tidak bisa diremehkan. Karena meskipun Lo Feng mampu mengendalikan lebih banyak pedang, tapi Esther mampu menutupi kelemahannya dengan sangat baik. Bahkan hal itu diakui langsung oleh Lo Feng. Ketika mereka bertarung, tiba-tiba saja Esther ini masuk ke dalam sungai, yang mana dia itu memanfaatkan hal ini untuk melakukan serangan yang tidak mampu Lo Feng lihat. Akibat serangan yang dia lancarkan membuat Lo Feng kesakitan. Berhubung trik yang Esther gunakan sangat menyulitkannya, jadi Lo Feng pun harus segera memaksanya keluar dari dalam sungai. Hal itu berhasil dan Lo Feng kembali melakukan serangan. Namun pada saat itu juga sesuatu pun terjadi, yang mana di sini Esther menggunakan kekuatan mental lainnya yang adalah mata iblis. Akibat serangan yang dilancarkan membuat tubuh Lo Feng sama sekali tidak bisa bergerak ketika menatap matanya. Mendapatkan serangan ini membuat Lo Feng sadar bahwa kekuatan pikiran Esther seakan-akan tidak terlihat. Dan hal itu mulai menyerap ke dalam kesadarannya. Ia pun yakin bahwa ini pasti adalah metode serangan lainnya yang dimiliki oleh Master Mental, yakni adalah serangan pikiran. Esther memberitahu Lo Feng bahwa dia itu tidak akan mungkin bisa menjadi Master Mental terkuat di bumi. Nah, ketika Esther ingin menghabisinya, pada saat juga Lo Feng pun sadar. Untung saja Lo Feng cepat sadar karena jika tidak mungkin dia ini akan mati. Dia tahu betul bahwa Esther menggunakan kekuatan ini untuk membatasi pergerakannya. Jika dia tidak cepat melepaskan diri dari teknik itu, maka bisa saja armor Dewa Hitam yang dia gunakan hancur oleh serangan dari 14 pisaunya. Atas apa yang telah terjadi ini, Lo Feng akan sangat sulit untuk melarikan diri. Ia pun penasaran apa yang sedang terjadi kepada Bingsan, karena bagaimanapun lawannya adalah Henderson. Shin pun berpindah kepada Henderson, yang terlihat Bingsan sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan. Pada saat juga, Henderson pun merasakan adanya gerakan besar di atas. Tidak ingin situasi menjadi tak terkendali, ia pun berencana untuk segera menemui Lo Feng. Namun Bingsan kembali bangkit dan berusaha untuk menghentikannya. Sayang sekali, meskipun Bingsan berusaha sekuat tenaga menghentikannya, namun apa daya kekuatan Henderson masih terlalu kuat baginya. Alhasil, Henderson pun bisa melarikan diri dari tempat ini. Shino berpindah kepada Par. Dia yang telah berhasil diselamatkan diberitahu oleh bawahannya, yang mana sejak lengannya terpotong, rentan waktunya masih dapat dikendalikan. Jadi kemungkinan besar air kehidupan mampu bekerja sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, Par pun segera meminum air kehidupan untuk membentuk kembali lengannya. Meskipun hal itu sangat menyakitkan, tapi air kehidupan mampu membentuk kembali lengannya yang telah terpotong. Berhubung saat ini Sing sudah tidak mengikuti mereka lagi, maka dia pun berencana untuk segera pergi menemui Esther. Shino kembali kepada Yuro, yang mana dia itu mendapatkan kabar dari Bingsan bahwa Henderson telah berhasil mendapatkan Moyajing dan melarikan diri dari tempatnya. Dan kemungkinan dia itu sedang OTW ke tempat Lo Feng. Hal itu wajar karena di sana memiliki 3 Moyajing. Mengetahui itu semua, Yusou dan Yuro pun bergegas menyusul Lo Feng.
Berpindah kepada Lo Feng, yang mana di sini Esther pun memintanya untuk segera menyerahkan Mo Yajing. Karena dengan begitu, dia ini akan mengampuni nyawanya. Tapi dia merasa bahwa saat ini Lo Feng sedang memasuki bebatuan untuk menghindari serangan pikirannya. Namun Esther tidak akan membiarkan dia lari. Setelah mendapatkan lokasi Lo Feng, ia pun kembali melakukan serangan. Di saat Esther ingin mengendalikan pikirannya, Lo Feng pun segera melemparkan Mo Yajing. Namun itu hanyalah pengalihan perhatian karena Condrill tepat berada di hadapannya. Tapi lagi-lagi Esther mampu menahan serangan Lo Feng dan malah kembali menggunakan mata ebisnya. Pada saat juga, Lo Feng pun mulai melihat kejadian yang pernah dia alami. Dan ketika itu juga, dia pun ingat bahwa ada 3 metode serangan utama Master Mental, yang mana secara diam-diam mampu menembus ke dalam hati seseorang dan menghabisi orang itu tanpa suara. Mengingat itu semua, Lo Feng pun mulai memahami bahwa untuk mengendalikan dirinya, Esther itu perlu mengirimkan pikirannya ke dalam laut kesadaran miliknya. Di sisi luar, terlihat Esther ini mampu mengendalikan Condrill milik Lo Feng. Pada saat juga, ia pun ingin langsung menghabisi Lo Feng. Namun, Lo Feng yang mulai memahami serangan Esther segera memampatkan tali penghubung yang berada di dalam laut kesadarannya. Dengan begini, Lo Feng akan mampu masuk ke dalam lautan kesadaran milik Esther. Hal itu berhasil dan membuat dia kesakitan. Lo Feng sadar langsung kembali mengendalikan senjatanya dan melakukan serangan balik kepada Esther. Di saat Lo Feng sedang unggul, pada saat juga Par pun muncul. Menyadari kehadirannya, Esther pun meminta untuk segera mengambil Mo Yajing. Nah ternyata tidak hanya mereka saja yang muncul, karena Bing San dan yang lainnya pun juga datang. Bahkan ternyata Henderson juga datang untuk menghabisi Lo Feng. Namun ketika perebutan terjadi, pada saat juga Hong Fun datang. Berkat domain yang dia ciptakan, tidak ada satupun yang mampu bergerak. Dan kini Mo Yajing tak berhasil didapatkan oleh Lo Feng. Karena Hong sudah datang, maka mereka pun memberikan hormat kepada tetua pertama ini. Di sini Yura memberitahu bahwa mereka telah mendapatkan 5 Mo Yajing, yang mana dia berhasil mendapatkan 2, sedangkan Lo Feng berhasil mendapatkan 3. Melihat hal itu tentu membuat Henderson kesal. Namun apa daya, sekarang ini Hong tepat berada di hadapan mereka. Di sini Hong memberikan pujian kepada Lo Feng dan ia pun segera mengajak para anggotanya untuk pergi. Henderson yang sudah sangat marah melampiaskan kekesalannya kepada bebatuan di sana. Tidak yang kehilangan Mo Yajing, Esther pun segera melakukan pencarian lagi. Nah terlihat di sini ada Sing yang sedang mengawasi mereka. Mengetahui tangan Par telah kembali membuat dia kesal. Namun di sini dia terkejut karena ternyata Sokolov sejak tadi sudah berada di sampingnya. Sing tidak sadar bahwa dia itu ternyata berada di sisinya. Sino berpindah kepada HR Alliance yang mana para tetua sangat terkejut karena Lo Feng itu mampu menahan tetua keempat dan ketiga. Mereka tahu betul bahwa orang terkuat di bumi saat ini adalah Hong dan Lei Shen, yang mana mereka berdua berada di kelas pertama. Dengan pertarungan yang baru saja terjadi, maka bisa saja Lo Feng itu berada di kelas kedua, yang mana keberadaannya itu melebihi tetua lainnya. Tidak hanya itu saja, kini bisa dipastikan Lo Feng telah menjadi master mental terkuat nomor 1 di dunia. Orang-orang yang mengetahui ini mulai menceritakan tentang kehebatan Lo Feng. Dan berhubung berita tentang Mo Yajing telah menyebar, maka inspektur dari Aula Bela Diri Jisian akan datang kemari. Dengan kedatangan mereka, maka sudah dipastikan Aula Bela Diri Jisian sangatlah kuat. Jika bertemu dengan mereka, maka tentu orang-orang ini harus melarikan diri. Apalagi jika bertemu dengan Lo Feng. Karena bagaimanapun, tetua ketiga dan keempat saja tidak mampu mengalahkannya. Nah ternyata Lo Feng itu tepat berada di hadapan mereka. Alhasil, orang-orang ini pun segera melarikan diri. Lo Feng yang naik ke permukaan menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang berada di bawah tempat ini. Namun, mereka sudah menjelajahi penuh tempat ini dan tidak menemukan keberadaan apapun. Bahkan, penetua Jiayi juga gagal menemukan jejak peradaban asing di Pulau Berkabut. Dan kini, dia itu telah kembali ke Hanxia. Sedangkan untuk Henderson dan Esther sudah tidak ingin membuat konflik lagi sejak kejadian kemarin. Apalagi jumlah Mo Yajing yang berada di pulau ini telah banyak berkurang. Nah karena hal itulah para penetua mulai pergi dari Pulau Berkabut.
Di saat Luffy ingin kembali menjelajah, pada saat itu juga sosok alien pun mulai mengawasinya, yang mana dia itu ingin segera memulai prosesnya. Sesuatu pun muncul yang kemungkinan akan menangkap Luffy. Nah, di akhir episode ini, secara perlahan-lahan kita pun mulai diperlihatkan sosok Babata. Tapi sayang sekali, wajahnya masih belum diperlihatkan. Sebelum kita akhiri episode pada hari ini, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana benar Luffy itu dibawa ke sebuah tempat. Ia penasaran sebenarnya siapa yang telah membawanya kemari, karena dia hanya melihat sosok seperti gadis kecil ataupun seekor serigala. Ketika berada di dalam sana, terlihat Luffy ini sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Bahkan dia mengatakan bahwa seolah-olah manusia menghadapi dewa. Sepertinya pada minggu depan Luffy akan bertarung dengan Babata. Nah, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Rabu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.